Halo pemirsa, catatan Simpo kembali hadir menemani Anda, program yang juga mengulas isu-isu hangat yang menjadi headline Simpo Media Group dalam satu pekan terakhir. Tentunya bersama saya Festi Rahmadi. Di segmen kali ini kita akan membahas isu yang juga menjadi perhatian publik, yakni program sekolah rakyat. Program yang diinisiasi oleh pemerintah ini hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tidak hanya menawarkan pendidikan tanpa biaya, sekolah rakyat juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Namun di balik harapan tersebut masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari pelaksanaan di lapangan, pemerataan kualitas pendidikan, hingga keberlanjutan program ke depan. Sekolah rakyat hadir sebagai upaya pemerintah memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satu siswi, Septiana, memiliki cita-cita menjadi guru matematika, sementara orang tuanya berharap putrinya memperoleh pendidikan terbaik serta masa depan yang lebih cerah. Melalui sekolah rakyat, harapan tersebut mulai menemukan jalan dengan dukungan fasilitas dan kesempatan belajar yang lebih baik bagi para peserta didik. Pemerintah berharap kehadiran sekolah rakyat dapat membuka akses pendidikan yang setara, sekaligus memberikan kesempatan bagi setiap anak Indonesia untuk meraih mimpi mereka. Cita-citanya apa, Nak? Menjadi guru. Menjadi guru. Guru apa? Mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Istimewa. Sekolah rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lantas sejauh mana sekolah rakyat mampu menjawab persoalan pendidikan di Indonesia? Mari kita bahas bersama redaktur Simpo ID Bayu Premada. Halo, Mas Bayu, apa kabar? Baik. Mas Bayu, sebenarnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di catatan Simpo. Kita ketahui memang terkait dengan sekolah rakyat ini salah satu program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga sangat menjadi sorotan publik seperti itu. Kalau misalnya dari kacamata media sendiri, sejauh mana sih menariknya dari para masyarakat Indonesia terkait dengan program ini? Ya. Kalau kita ya sebagai media ini melihat sebuah gebrakan yang cukup sensasional juga. Betul. Karena di mana pemerintah pada akhirnya menyediakan sekolah yang dikhususkan untuk keluarga kurang mampu dan itu basisnya juga ada asramanya. Ini juga justru sangat menarik. Poin plus ya itu ya? Nah, karena sebagaimana kita tahu untuk sekolah berbasis asrama seperti misalkan itu pondok pesantren atau boarding school sekalipun tentu kan biaya untuk uang masuknya terus kemudian kehidupan sehari-harinya ketika SPP-nya pun juga nominalnya lumayan. Nah, sementara ini negara menyediakan itu secara gratis untuk keluarga kurang mampu, which is ini tentunya menjadi sebuah kesempatan buat masyarakat khususnya buat anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Dimana kita ketahui kalau seandainya sekolah berbasis asrama berarti proses pembelajarannya itu bukan hanya sebatas di kelas. Ya kan? Kalau seandainya kita lihat kegiatan belajar mengejar seperti biasa, kalau di sekolah pada umumnya ketika masuk kelas mereka mendapatkan pengajaran, terus kemudian istirahat, terus masuk kembali. Ketika pulang biasanya dikasih PR dan itu selesai. Oke. Ya kan? Sementara kalau seandainya sekolah rakyat dan itu ada basis asramanya, berarti pembelajarannya bukan hanya sekedar di kelas, ya kan? Karena di situ ada pembelajaran kehidupan, terus kemudian bersosialisasi dengan teman, which is itu juga temannya pasti juga berasal dari daerah-daerah yang berbagai daerah. Ini tentu menjadi sebuah tatanan kehidupan tersendiri buat seorang siswa untuk kemudian dia bisa bukan hanya sekedar belajar pelajaran tapi juga belajar bagaimana dia mengelola dirinya untuk bersosialisasi dengan orang seperti itu. Betul. Jadi emang tujuan dari sekolah rakyat ini kan ini untuk mencerdaskan bangsa ya. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin rakyatnya bodoh misalnya kayak gitu. Rakyatnya tidak bisa ini itu. Makanya sekolah rakyat dihadirkan untuk mereka yang mungkin kurang mampu dalam segi pembiayaan seperti itu ya. Kira-kira dari Bang Bayu sendiri apa sih yang akhirnya membedakan sekolah rakyat dengan sekolah yang sudah ada sebelumnya? Apakah karena itu ada asramanya atau seperti apa? Ya, yang tentunya yang kita lihat sejauh ini ya, yang menjadi program untuk kemudian menjadi ujung tombaknya atau enggak marketingnya sekolah rakyat itu adalah yang pertama selain dari sisi keilmuan mereka juga diajarkan terkait bagaimana untuk menghadapi tantangan hidup. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan bersosialisasi di tengah masyarakat yang majemuk ini, tentu kan
ada banyak suku, ada banyak ras yang kemudian harus bisa diayomi, harus juga bisa Diselaraskan bersosialisasi dengan baik, diharmonisasi. Dan ini yang menjadi sebuah tantangan buat siswa sendiri untuk kemudian dia bukan hanya sekedar belajar mata pelajaran saja, tapi juga belajar ya basic life skill, ya kan? Dan itu juga dalam proses pembelajarannya tentu bukan hanya sekedar belajar di kelas saja, dan berarti secara nggak langsung jam pelajarannya pun mungkin jam pelajarannya sebatas di kelas, tapi di luar pelajaran di kelas itu adalah pembelajaran kehidupan. Ini yang menjadi sebuah peningkatan, di mana tentu ada urusan-urusan seperti disiplin, terus kemudian seperti disiplin waktu, terus kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang dalam tanda kutip memang tidak pernah ditemui pada sekolah-sekolah umum pada biasa umumnya ya. Kalau seandainya kita lihat, taruhlah itu seperti urusan misalnya mulai dari bangun pagi, ya kan, terus kemudian disiplin dalam hal ketika berolahraga, jam olahraganya itu ditentukan dari jam sekian sampai jam sekian, terus kemudian ada pengajian, kalau seandainya dia dari keluarga muslim dan sebagainya. Ini kan berarti ada pembelajaran yang terus berputar dan itu berlangsung hampir 24 jam lamanya. Ya, ini yang menjadi sebuah kurikulum yang menarik, sehingga pada akhirnya pun masyarakat ya kita harap bisa lebih paham lagi, dan kami pun sebagai media juga siap untuk kemudian mensosialisasikan, mensosialisasikan program tersebut, karena memang sejauh ini yang menjadi tantangan itu adalah sebagaimana kita tahu, sejauh ini yang menjadi tantangan adalah banyak dari orang tua murid yang ternyata masih belum bisa berpisah dengan anaknya. Mengingat proses sekolah rakyat ini juga ada asramanya, sementara anaknya harus tinggal di asrama. Ini yang menjadi tantangan yang cukup berat dan ini yang perlu kita sosialisasikan bersama, seperti kami sebagai media tentu akan memberitakan bagaimana proses pengajarannya dan apa saja yang diajarin di sana, seperti itu. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa kalau sekolah rakyat ini yang bisa membedakan dengan sekolah lain adalah bagaimana kita bisa belajar untuk menghadapi kehidupan yang nyata seperti itu ya. Gimana caranya mereka bisa beradaptasi, tidak hanya beradaptasi dengan sebuah pelajaran, tapi juga kehidupan, lingkungan, dengan berbagai macam bahasa yang berbeda mungkin seperti itu. Itu yang mungkin bisa kita rasakan dari sekolah rakyat ya. Dan kalau kita lihat kan sekolah rakyat ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Seberapa realistis kira-kira target tersebut? Ya, kalau kita lihat sejauh ini ya, meskipun memang masih ada banyak hambatan, yaitu salah satunya dari orang tua yang memang belum bisa mengikhlaskan anaknya untuk bisa ikut sekolah rakyat. Tapi memang kalau kita lihat secara realistis bagaimana ini akan kemudian mengentaskan kemiskinan, ya ini tentu sangat berpengaruh penting ya, karena di situ ada urusan disiplin, ya kan, di mana kehidupan berdisiplin dalam untuk melakukan kegiatan, terus kemudian pembelajaran yang memang berkaitan dengan ketat dengan waktu yang cukup padat, dalam apalagi rentang waktunya 24 jam kan. Ini kan membangun habit buat para siswanya untuk kemudian bisa lebih survive. Kalau seandainya mereka ingin memiliki sebuah kegiatan atau nggak memiliki ilmu yang lebih banyak, ya mau nggak mau mereka harus mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan di sekolah rakyat. Ini yang tentu kami sebagai media juga akan melihat lebih jauh lagi bagaimana apa saja yang menjadi tantangan. Mengingat sejauh ini proses pembangunan sekolah rakyatnya juga sudah cukup masif ya. Kalau berdasarkan laporan dari Menteri PU sendiri sudah hampir 76% proses pembangunannya, ya kita harapkan ini bisa terus kemudian continually. Banyak yang rampung ya. Dan kemudian programnya juga berkelanjutan, bukan hanya sekedar program rutinan aja gitu ya. Tapi juga nanti di era-era presiden selanjutnya ini juga menghasilkan generasi-generasi bangsa yang sangat-sangat diharapkan seperti itu. Jadi memang ini harus berkelanjutan ya. Dan nanti ketika
mungkin suatu saat bukan Presiden Prabowo lagi yang memimpin, ini bisa diteruskan. Karena ini kan salah satu program bersejarah ya yang harus kita lanjutkan. Apalagi kan ini juga untuk memutus rantai kemiskinan ya. Targetnya juga cukup luar biasa seperti itu. Dan kalau misalnya dari segi media sendiri, ini melihat ada antusias tinggi tidak dari masyarakat? Atau mungkin mereka masih melihat seperti apa sih kira-kira mekanisme dari program ini? Ya, kalau kita lihat dari beberapa testimoni yang kita dapat ya dari orang tua wali murid yang memang sudah mensekolahkan anaknya di sekolah rakyat, mereka mengatakan sangat-sangat berterima kasih. Karena memang mereka berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip kurang mampu, terus kemudian anaknya bisa mendapatkan pelajaran yang ya itu bisa dikatakan itu luar biasa loh. Mendapatkan pengajaran dari sebuah sekolah yang bukan hanya berhenti dari hal kegiatan belajarnya di kelas aja ya. Tapi dia juga mendapat pengajaran sepanjang 24 jam. Ini mereka sangat mengapresiasi hal tersebut. Apalagi anaknya juga jadi jauh lebih mandiri lagi. Karena mau nggak mau sebagai seorang individu yang hidup heterogen dengan kawan-kawannya, mau nggak mau dia juga harus menyiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi masuk sekolah, terus kemudian pergantian antar kegiatan, dan itu juga dimulai dari dini, dari sekolah dasar. Ini yang tentu sangat-sangat menarik seperti itu. Oke, tadi juga kan sempat disinggung terkait dengan sekolah rakyat ini harus berkepanjangan, seperti itu ya, harus dilanjutkan. Apa sih kira-kira tantangan terbesar untuk program sekolah rakyat ini agar nantinya ke depannya ini bisa berkelanjutan? Apa karena tantangan terbesarnya hanya orang tua yang terpisah dari anak atau seperti apa kira-kira Bang Bayu? Ya, yang menjadi tantangan terbesarnya adalah tentu kita tahu sendiri perkembangan zaman ini kan semakin cepat. Jadi jangan sampai nantinya sekolah rakyat itu justru menghambat informasi yang ada di luarnya, di luaran. Terus kemudian para siswanya justru terhambat untuk mendapatkan informasi tersebut. Sebagaimana kita tahu ya, kalau mungkin berdasarkan testimoni orang tua murid yang memang pernah menyekolahkan, ini beda ya, bukan sekolah rakyat ya, tapi pesantren ya. Untuk orang tua murid yang menyekolahkan anak-anaknya di pesantren, tentu kan seperti gadget dan sebagainya itu kan dia agak jauh. Karena memang dalam proses pembelajaran di pesantren sendiri, penggunaan gadget itu tidak dipakai. Nah, sementara dalam sekolah rakyat mungkin bisa lebih fleksibel untuk kemudian bukan hanya sekedar gadgetnya saja, tapi kegunaan dari gadgetnya sendiri yang kemudian bisa membantu seorang siswa untuk mendapatkan ilmu, ya kan? Jadi bukan kalau seandainya itu menjadi sebuah mainan atau apa gitu ya, sepanjang itu bisa menumbuhkan sebuah prestasi, terus kemudian bisa prestasi tersebut pun bisa dibanggakan, why not? Untuk kemudian kurikulumnya bisa dikembangkan lebih jauh lagi, lebih fleksibel lagi, mengingat ini adalah sebuah sekolah rakyat yang kemudian ditujukan untuk menghasilkan generasi emas selanjutnya. Ya, kita harapkan tantangan-tantangan dalam kurikulum sekolah rakyat ini bisa jauh lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Oke, kalau kita lihat perkembangan zaman ya, kan ini kan media sosial juga sudah gencar sekali, teknologi sudah semakin canggih, berbagai macam sekolah juga. Dari segi renovasi ataupun dari segi fasilitas juga sudah semakin maju seperti itu. Bagaimana caranya dari sekolah rakyat ini mungkin dari kaca media ya untuk menjaga kualitas pendidikannya ataupun sekolahnya agar mereka ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang mungkin sudah internasional, modern atau seperti itu. Bagaimana? Ya, ini yang menjadi salah satu tantangan juga karena begini, sekolah rakyat ini timbul sebagai inisiasi dari Presiden Prabowo. Sementara banyak sekolah-sekolah lain yang memang sudah lama berdiri dan mereka memiliki portofolio, mereka memiliki lulusan-lulusan yang kemudian bisa dibanggakan ya kan, dipajang di beberapa ininya. Kalau kita lihat seperti sekolah SMA, dia memajang murid-muridnya yang lulus SMPTN dan sebagainya, kan seperti itu kan. Nah, sementara sekolah rakyat ini menjadi sebuah game changer untuk kemudian tampil menunjukkan bagaimana sekolah rakyat ini adalah sekolah yang memang gratis untuk kemudian untuk masyarakat yang memang kurang mampu, tapi tujuannya adalah memberikan pengalaman hidup, memberikan ilmu yang memang ditujukan untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Berarti secara nggak langsung bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga menumbuhkan mental. Ini yang kemudian kami sebagai media melihatnya ini sebuah game changer yang cukup
bagus ya untuk kemudian kita perhatikan, dan kita pun siap juga untuk kemudian mensosialisasikan hal tersebut. Apalagi program sekolah rakyat ini sejauh ini memang masih banyak tantangannya. Banyak juga wali murid yang masih berpikir untuk berpisah dari anaknya, ini yang jadi tantangan tersendiri kan. Dan itu banyak loh. Banyak ya. Kita juga meminta pendapat dari sejumlah pengamat pendidikan, di mana mereka menyatakan bahwasanya banyak keluarga yang memang sudah terbiasa hidup bersama, terus kemudian ketika anaknya harus dilepas ke sebuah sekolah yang basisnya asrama, tentu berat ya kan. Ini yang jadi sebuah tantangan tersendiri, dan kami pun juga sebagai media akan mencoba untuk memberikan sejumlah masukan-masukan, dan karena memang kita juga memiliki beberapa pengamat pendidikan yang justru menganjurkan bahwasanya anak itu setidaknya bisa kemudian mendapatkan pengajaran dalam proses sistem pembelajaran sekolah yang ada di asrama. Mungkin singkat saja Bang Bayu terkait dengan sekolah rakyat ini, kan kualitas pendidikannya juga sudah tetap dijaga seperti itu ya. Selain dari kualitas pendidikannya, bagaimana caranya membuat anak-anak ini mereka bisa berdaya saing, terus juga bisa siap dalam dunia kerja nantinya? Ya, yang pasti begini, sekolah rakyat ini bukan hanya sekolah yang kemudian melakukan kegiatan belajar mengajar hanya di dalam ruang kelas saja, tapi juga di luar. Oleh karenanya, pendidikan mental menjadi salah satu hal yang paling ditekankan untuk kemudian siswa bisa mendapatkan pengajaran di sekolah rakyat. Ya, kita harapkan sekolah rakyat ini kemudian bisa memberikan contoh siswa-siswanya yang memang berprestasi, dan ini kemudian bisa menarik minat para orang tua untuk kemudian bersedia menyekolahkan anaknya untuk ke sekolah rakyat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Bayu, karena nantinya ke depannya dengan adanya sekolah rakyat ini kita mudah-mudahan bisa terus memutus rantai kemiskinan. Dan pemirsa, isu menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam, setiap Senin hingga Jumat, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan Simpo. Di segmen kali ini kita akan membahas salah satu program yang tengah menjadi perhatian publik, yakni cek kesehatan gratis di sekolah. Program ini diharapkan mampu mendukung lahirnya generasi yang lebih sehat sebagai fondasi menuju sumber daya manusia yang unggul. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Ia menyebut ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga cek kesehatan gratis sekolah menjadi upaya pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Hingga tahun 2025, program ini mencatat 3 masalah utama pada siswa, yaitu rendahnya kebugaran sebanyak 60,69%, karies gigi 47,24%, dan anemia 27,49%. Sementara hingga awal 2026, dari 4.883.890 siswa yang telah diperiksa di 45.596 sekolah
Ditemukan kasus gigi berlubang sebanyak 41,5%, tekanan darah meningkat 22,1%, serta penumpukan kotoran telinga 8,6%. Data tersebut digunakan pemerintah untuk merancang intervensi kesehatan dan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Namun bagaimana media melihat implementasi dan juga efektivitas program ini di lapangan? Kita langsung saja bahas bersama redaktur Sinpo ID, Bang Bayu Primanda. Bang Bayu, terlihat dengan adanya sekolah rakyat ataupun tadi kan kita sudah bahas tentang sekolah rakyat. Ini juga tidak lengkap kalau tidak ada cek kesehatan gratis di sekolah. Ini juga kan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto yang memang tidak hanya ingin mencerdaskan bangsa tapi ingin anak-anaknya juga tetap sehat. Apa yang bisa dilihat dari media dari hal ini? Ya, kalau kita bahas soal cek kesehatan gratis ini mungkin nggak bisa dilepaskan dengan program cek kesehatan gratis yang jadi kado ulang tahun setiap orang. Betul. Di Indonesia. Karena memang pemerintah juga sudah menggalakkan program cek kesehatan gratis di puskesmas setiap orang yang ulang tahun terus kemudian diperbolehkan untuk cek kesehatan gratis. Cuma sayangnya sejauh ini kita flashback dulu ke urusan cek kesehatan gratis dunia dulu ya. Masih banyak orang yang tentu antipati terhadap cek kesehatan. Betul. Karena memang ada beberapa, kita juga minta pendapat masyarakat, kita vox pop ke masyarakat yang pada saat itu juga ditanya ya oleh reporter kita. Beberapa di antara mereka justru mengatakan ketakutan kalau seandainya ikut cek kesehatan karena takutnya terindikasi sakit A, sakit B dan sebagainya. Karena dan gratis itu mereka melihat di situ. Padahal programnya sendiri ini sudah digratiskan dan yang ditakutkan justru terindikasi ada penyakit lain. Padahal tujuan cek kesehatan gratis adalah masyarakat pun bisa aware dengan kesehatan mereka, dengan kondisi tubuh mereka sehingga apa yang perlu dilakukan, apakah gula darahnya tinggi, asam uratnya atau kolesterol, terus harus mengurangi asupan-asupan yang memang justru membahayakan mereka, itu kan penting. Betul. Ya kan, ini yang kemudian jadi kami sebagai media pun juga concern untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya program cek kesehatan gratis ini sangat penting buat masyarakat. Dan masuk lagi ke cek kesehatan gratis di sekolah. Ini yang kemudian jadi ramai di pembicaraan di publik, di mana jangankan urusan cek kesehatan gratis di sekolah, orang suntik imunisasi aja siswa banyak yang ngakalin ya kan. Ini yang jadi sebuah pembicaraan. Ada cerita-cerita ketika masa kecil mau disuntik imunisasi terus kemudian mereka terpaksa pura-pura sakit dan sebagainya. Padahal ini lagi-lagi kita ingatkan bahwasanya sebuah program yang berhubungannya khusus untuk kesehatan itu sangat-sangat membantu masyarakat untuk kemudian bisa menentukan apa yang perlu dilakukan terhadap kesehatannya. Nah, khusus untuk cek kesehatan gratis, ternyata memang setelah dilakukan sejumlah serangkaian cek kesehatan gratis, ada beberapa sampel yang menunjukkan bahwasanya di sekolah, khususnya tingkat dasar, itu beberapa anaknya sudah mengalami mata minus dan sebagainya. Berarti secara nggak langsung sudah ada temuan baru ya. Dan ini yang kemudian harus menjadi sebuah perhatian buat masyarakat, khususnya buat orang tua untuk kemudian bisa ambil ancang-ancang. Kira-kira mereka ini penyebab mata minusnya apa? Apakah mungkin kebanyakan mengkonsumsi gadget, terus kemudian jarang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, ya kan? Ini yang harus kemudian dievaluasi sehingga anak-anak mereka pun juga bisa meningkatkan kesehatannya. Makanya kita pun sebagai media juga berharap kepada masyarakat dan kita tak henti-hentinya untuk mensosialisasikan bahwasanya cek kesehatan gratis, sekalipun itu yang ada di puskesmas maupun yang di sekolah, ini memang sangat-sangat penting dan perlu dilakukan, masyarakat perlu hadir untuk kemudian mendapatkan program tersebut seperti itu. Tadi juga Bang Bawi sempat mengatakan bahwa banyak masyarakat yang ketakutan ketika melakukan cek kesehatan gratis karena takut terindikasi dengan adanya penyakit yang lain seperti itu ya. Menurut dari kacamata media sendiri, apakah narasi yang dibangun oleh pemerintah ini sudah cukup tersampaikan dengan baik atau seperti apa? Ya, sejauh ini yang kita lihat ya kita sebagai media
semua narasi itu juga sudah kita optimalkan ya. Kalau kita lihat, kita sebagai media juga terus membantu untuk mensuarakan program-program tersebut. Hanya saja memang tentu masih banyak tantangan karena kita tahu sejauh ini masyarakat masih ada yang minim literasi terkait masalah kesehatan, sehingga mau nggak mau ya ini menjadi sebuah tantangan yang memang harus bersama-sama kita terus sosialisasikan. Dan ini juga tentu tak lepas dari peran keluarga yang memang menjadi sebuah titik simpul dari pertemuan antara bapak, ibu, anak dan sebagainya. Mereka juga harus memiliki kesamaan visi terkait masalah kesehatan. Jika seandainya ada program cek kesehatan gratis, apalagi di sekolah ya, mereka setidaknya para orang tua nih bisa menularkan kepada anaknya semangat untuk ayo kamu ikut cek kesehatan biar kamu tahu nih kondisi kamu kesehatannya bagaimana, apakah ada kondisi-kondisi yang memungkinkan bahwasanya anaknya tumbuh kembangnya ini terlambat dan sebagainya. Betul. Jika seandainya kondisi tersebut bisa diketahui lebih awal, kan bisa dilakukan langkah preventif ya kan, bisa untuk kemudian dilakukan pencegahan ataupun menambah asupan yang sekiranya itu memang si anak butuhkan. Ini yang kemudian sangat-sangat perlu dilakukan, dan kami sebagai media tentu akan terus mensosialisasikan hal tersebut seperti itu. Oke, memang harus ada sosialisasi ya. Jadi tidak hanya dari satu pihak, tapi juga berbagai lembaga terkait, terus juga masyarakat, kita juga harus bergotong royong bersama-sama untuk bagaimana caranya bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya untuk cek kesehatan gratis seperti itu. Yang pasti gini, kalau cek kesehatan gratis itu bukan kemudian dicek terus disuntik ya. Ini mungkin pikirannya seperti itu mungkin masyarakat awam ya. Kita selalu mengatakan bahwasanya kalau seandainya ini kita bicarakan kepada anak-anak ya, adik-adik yang nanti mau ikut cek kesehatan gratis, nggak usah takut. Karena kalian ketika ikut cek kesehatan itu belum tentu langsung disuntik. Ya kan? Karena memang di situ ada upaya untuk kemudian diketahui bobot badannya berapa, tingginya berapa, terus kemudian daya penglihatannya sejauh mana. Ini yang menjadi hal yang paling mendasar untuk menjadi catatan dalam sebuah cek kesehatan seperti itu. Kira-kira indikator apa sih yang menjadi sorotan media agar bisa memastikan apakah program ini benar-benar berhasil gitu? Ya, kalau kita lihat begini. Indonesia menjadi salah satu negara yang terbanyak sebagai negara yang masyarakatnya itu mengidap diabetes, ya kan? Kalau seandainya kita lihat indikatornya, berarti dengan adanya cek kesehatan gratis, baik itu yang di puskesmas, apalagi ini yang di sekolah, ya kan? Setidaknya indikator keberhasilannya adalah menekan angka penyebaran diabetes. Jadi diabetes ini tidak lagi kemudian menjadi musuh yang memang menakutkan di lingkungan masyarakat Indonesia. Mengingat sejauh ini memang banyak makanan-makanan yang dalam tanda kutip itu ultra proses, terus kemudian dikonsumsi oleh anak-anak, apalagi ini yang harus kemudian jadi perhatian bersama. Dengan adanya cek kesehatan gratis, maka anak-anak pun bisa lebih terarah lagi bila seandainya dalam proses cek kesehatan tersebut terindikasi anak ini mengalami obesitas mungkin, terus kemudian ada gejala-gejala yang memang di atas normal. Ini yang kemudian perlu dilakukan langkah preventif, baik itu dari sekolah maupun juga orang tua murid untuk kemudian lebih aware lagi terhadap kesehatan anaknya, sehingga asupannya pun juga bisa lebih dibatasi dan lebih diawasi seperti itu. Selain terkait dengan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat awam ya terkait dengan cek kesehatan gratis ini agar mereka tidak takut untuk melakukan cek kesehatan seperti itu. Bagaimana media ini bisa membantu untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan cek kesehatan gratis agar mereka ini tidak hanya melihat cek kesehatan gratis ini sebagai program pemerintah, tapi sebuah kebutuhan yang memang harus dilakukan gitu. Ya, tentunya kami sebagai media menyediakan banyak ruang, banyak kesempatan untuk kemudian pemerintah bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya terkait cek kesehatan gratis. Yaitu salah satunya melalui iklan-iklan layanan masyarakat yang terus kita suarakan untuk kemudian masyarakat pun bisa lebih paham lagi cek kesehatan ini fungsinya apa, pentingnya apa, terus apa saja yang dicek, ya kan? Dengan adanya media-media tersebut, dengan adanya yang
pemberitaan-pemberitaan yang kita sampaikan, kita harapkan masyarakat pun bisa lebih sadar lagi, lebih meningkatkan literasinya terhadap kesehatan, sehingga dengan cek kesehatan gratis ya masyarakat diharapkan bisa menjalani hidup yang lebih sehat lagi. Apalagi di lingkungan sekolah. Kita lihat di lingkungan sekolah sejauh ini memang sudah ada program-program yang langsung bersentuhan dari program presiden, termasuk dari MBG dan sebagainya. Ini tentu itu yang akan sangat-sangat membantu untuk kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang ada di sekolah seperti itu. Jadi kombinasi ya antara cek kesehatan gratis dan juga program makan bergizi gratis, tidak hanya dari kesehatan yang gratis, tapi juga ada makanan bergizi yang gratis yang juga ditujukan kepada anak-anak, terus juga ibu hamil, ibu menyusui, seperti itu. Sejauh ini seberapa penting sih data transparansi untuk pelaksanaan program ini untuk menjadi perhatian media? Nah, yang nanti akan kita lihat lebih jauh lagi bagaimana implementasinya terhadap cek kesehatan gratis. Karena kan ini kan tentu kita perlu mengundang minat dari anak-anak untuk bersedia mengikuti cek kesehatan. Ya kan? Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ya, berarti kami pun sebagai media juga menyampaikan bahwasanya kepada masyarakat, kepada para siswa untuk jangan takut mengikuti cek kesehatan gratis. Jadi ketika kalian mengikuti program tersebut belum tentu kalian langsung disuntik, ya kan? Dan itu memang sangat penting karena sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kondisi tubuh kalian, itu yang tentu kita sampaikan. Jika nantinya data yang berdasarkan hasil, kalau yang sejauh ini kan banyak yang disimpulkan bahwasanya ada anak-anak yang memang memiliki penglihatan yang kurang terus kemudian berarti secara nggak langsung harus ada pembatasan dalam hal penggunaan gadget mungkin. Ini yang kemudian masyarakat pun atau enggak orang tua khususnya yang mendapatkan anaknya kemampuan penglihatannya berkurang, ini juga harus mawas diri juga, membatasi penggunaan gadgetnya mungkin atau enggak waktu tidurnya yang kurang. Ini yang harus menjadi sebuah evaluasi tersendiri buat khususnya orang tua setelah mendapatkan hasil dari cek kesehatan gratis anaknya, seperti itu. Oke, kalau misalnya nantinya media ini diberikan kesempatan untuk memberikan satu rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan program cek kesehatan gratis, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki? Ya, yang harus diperbaiki tentunya adalah masalah sosialisasi, karena kita ini terdiri bukan hanya masyarakat yang ada di kota-kota saja ya, tapi juga masyarakat yang ada di pelosok-pelosok daerah. Ini yang kemudian sosialisasinya harus dilakukan jauh lebih masif lagi. Karena memang mereka juga harus terinfo dengan baik. Jika seandainya mereka bisa mendapatkan info bahwasanya cek kesehatan gratis itu kemudian tidak perlu ditakutin, ya tentu anak-anak mereka sangat-sangat menanti, ya kan, sangat-sangat menunggu. Apalagi ada mungkin ada iming-iming bila seandainya setelah mengikuti cek kesehatan gratis terus kemudian ada pembagian buku gitu, atau apa ini kemudian yang bisa setidaknya menambah semangat untuk kemudian anak itu bisa hadir ke acara cek kesehatan seperti itu. Jadi memang ada beberapa media yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun dari media sendiri terkait dengan bagaimana caranya untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada anak-anak khususnya ya, mungkin dengan diiming-imingin, bukan dibohongi ya, tapi ada reward ya ketika mereka mendapatkan sebuah cek kesehatan gratis, itu ada rewardnya mungkin berupa hadiah, buku, permen, seperti itu ya. Kadang-kadang gini, mungkin rewardnya itu bisa diberikan dalam bentuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh si anak. Betul. Apakah itu bentuknya alat tulis kah, terus kemudian vitamin, susu dan sebagainya. Ini kan sangat-sangat menunjang kesehatan juga. Ini yang tentu kita harapkan hal itu bisa kemudian berjalan lebih bagus lagi, terus sosialisasinya lebih masif lagi, sehingga tidak kemudian anak-anak pun takut untuk mengikuti program cek kesehatan. Betul. Sebagaimana kita tahu sejauh ini yang cek kesehatan di puskesmas aja orang tuanya juga masih agak minder untuk mau datang ke puskesmas. Nah ini kalau di sekolah gimana nih anak-anak bisa mau untuk datang ke sekolah ikut cek kesehatan. Makanya kita sebagai media akan terus mencoba melakukan sosialisasi bahwasanya
cek kesehatan gratis ini sangat berpengaruh, sangat menentukan kondisi kesehatan anak, dan ini sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka, seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya sekolah rakyat, terus juga cek kesehatan gratis bagi anak-anak, ini bisa menumbuhkan generasi muda Indonesia ini jauh lebih pintar lagi, lebih sehat lagi, dan juga bisa mencerdaskan untuk memajukan bangsa Indonesia di 2045 ini jauh menjadi Indonesia emas, seperti itu. Terima kasih banyak Bang Bayu atas waktunya. Dan pemirsa, selain terkait dengan informasi terkait sekolah rakyat dan juga cek kesehatan gratis, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Catatan Simpo. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Simpo bersama saya, Festi Rahmadi. Pemirsa, di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan juga persaingan investasi global, tentunya juga Blok Masela dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional, menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari dalam keterangan persnya pada 20 Juli 2026, proyek Blok Masela ialah investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Pembangunannya sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus membangun fondasi menuju swasembada energi. Kodari menuturkan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang lebih penting ialah memastikan masyarakat dan dunia usaha memiliki pasokan energi yang andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Blok Masela sendiri merupakan salah satu lapangan gas terbesar yang dimiliki Indonesia, dengan potensi cadangan sekitar 18,54 triliun kaki kubik gas. Nantinya, proyek ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 9,5 juta ton gas alam cair setiap tahun. Produksi tersebut akan menjadi salah satu penopang penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketersediaan gas domestik juga akan membawa manfaat yang jauh lebih luas. Gas menjadi energi transisi yang mampu mendukung pertumbuhan industri nasional. Ketika pasokan energi semakin terjamin, dunia usaha memiliki kepastian untuk berkembang. Biaya produksi dapat lebih efisien, dan proyek hilirisasi berbagai sektor industri dapat berjalan semakin kuat. Lebih lanjut disampaikan bahwa manfaat Blok Masela tidak berhenti pada produksi energi semata. Proyek ini juga akan jadi penggerak ekonomi khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kehadirannya dinilai akan mendorong investasi baru, meningkatkan penerimaan negara, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan mengambil bagian dalam berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar proyek. Kodari menuturkan bahwa nilai investasi proyek Blok Masela juga mencerminkan besarnya dampak yang akan dihasilkan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar atau setara sekitar 352 triliun rupiah. Kontribusi bagi negara juga sangat signifikan. Proyek gas abadi diperkirakan memberikan penerimaan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar, ditambah potensi penerimaan pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar US dollar. Lebih lanjut, Kodari menuturkan
bahwa Presiden Prabowo berharap pembangunan LNG abadi Masela dapat jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lantas bagaimana prospek Blok Masela sebagai investasi strategis untuk masa depan Indonesia dan seperti apa tahapan dan juga tantangan yang harus dihadapi agar manfaatnya bisa berjalan secara optimal. Sudah hadir bersama kami ada tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Hamdan Hamedan. Halo Pak, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Festi? Sehat selalu. Pak Hamdan, sebenarnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di studio Sinpo TV dalam program Catatan Sinpo. Terima kasih atas waktunya. Kita akan bahas seputar terkait dengan proyek Blok Masela ini yang kembali menjadi perhatian publik nih, Pak Hamdan. Ini sempat mendet beberapa puluh tahun lamanya. Kira-kira apa sih yang kemudian akhirnya membuat Blok Masela ini menjadi salah satu investasi strategis untuk masa depan Indonesia? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Festi. Jadi memang awalnya ada tantangan teknologi, kemudian ada perubahan desain. Betul. Namun yang terpenting adalah Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengakselerasi Akselerasi. proyek lapangan abadi Blok Masela ini. Karena menurut beliau ini adalah bagian dari strategi transformasi ketahanan energi kita. Maksudnya apa? Cadangan gas yang berada di Laut Arafura bisa menjadi bukan sekedar cadangan, tetapi listrik bagi masyarakat Indonesia, energi bagi industri, pupuk bagi para petani, serta menjadi sentra ekonomi, menjadi salah satu sentra ekonomi di wilayah timur Indonesia. Jadi ini diakselerasikan oleh Presiden Prabowo Subianto karena di bagian Arafura ini ternyata bisa dijadikan untuk pupuk petani, listrik bagi masyarakat, seperti itu. Ini kan sempat mendet juga beberapa puluh tahun lamanya ya Pak Hamdan. Kalau kita lihat ini hingga 28 tahun kalau tidak salah. Dan ini juga sudah mengalami 3 dekade. Lalu apa sih kira-kira yang membuat akhirnya terhambat? Karena kan dari pada 2005 ini kan sempat akan dieksekusi, namun tidak jadi karena ada perdebatan. Apa sih kira-kira perdebatan yang terjadi? Ya tentu kan semenjak tahun 1998 ketika kontrak pertama kali ditandatangani, kemudian di tahun 2000 ditemukannya gas. Kemudian kita juga mengingat bahwa ada onshore-offshore discussion, kemudian diputuskan agar kekayaan alam yang ada di laut juga dinikmati oleh para manusianya di darat, para rakyat Indonesia yang tinggal di darat. Maka desainnya ada onshore dan offshore. Kemudian mungkin kita juga masih ingat ada penambahan ya ketika Pertamina masuk dan juga Petronas, ada elemen CCS-nya ditambahkan. Jadi memang ada kompleksitas tambahan desain, tapi ini untuk semakin membuat proyek ini semakin baik. Dan yang terpenting menurut saya, proyek itu adalah yang baik adalah yang dilaksanakan. Betul. Jadi tidak lagi di atas kertas, tidak lagi kita berbicara cadangan, tidak lagi kita berbicara potensi, tapi Presiden memutuskan untuk mengakselerasi dan mengimplementasi, melaksanakan ini agar kekayaan alam yang begitu banyak di Republik ini kembali dinikmati oleh rakyat Indonesia. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah hingga akhirnya kita kemarin sempat groundbreaking juga pada pekan lalu ya, seperti itu, sempat bisa ada di tahap itu, apa sih yang dilakukan? Apakah ini ada sangkut pautnya ataupun perintah instruksi langsung dari Presiden atau seperti apa? Jadi salah satu buah diplomasi dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, di mana Presiden Prabowo menekankan kepada Inpex dan kepada pihak Jepang untuk segera memulai proyek ini. Menekankan keseriusan. Di sisi lain juga pemerintah juga mengerjakan tugas PR-nya, yaitu memastikan AMDAL, kemudian kompensasi ganti untung, seperti yang disampaikan oleh Menteri SDM, pengalihan kawasan hutan, sehingga homework itu sudah diselesaikan pemerintah Indonesia. Dan juga pemerintah Jepang juga semakin bersemangat hingga kita berhasil groundbreaking atau pecah telur selama 28 tahun. Lalu kemudian apa sih yang akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto ini menempatkan bahwa proyek ini begitu prioritas seperti itu ya, hingga akhirnya untuk bisa memperkuat ketahanan energi nasional dan langsung dieksekusi oleh pemerintah dan juga lembaga terkait? Ya, jadi seperti yang Mbak Festi sampaikan, ini ada
kepentingan strategis. Dan kepentingan strategis ini ternyata ada 4 lapisan strategisnya. Oke, ada 4 lapisan strategis. Yang pertama adalah strategis dari segi ketahanan energi. LNG yang diproduksi ditaksir mencapai 9,5 juta ton per tahun. 150 juta kaki kubik saluran gas. Kemudian 50.000 barel kondensat per hari. Ini kita berbicara ketahanan energi. Lalu kita juga berbicara ketahanan pangan. Karena kenapa? Dari metana kemudian dikonversikan di pabrik pupuk yang ada, yang akan dibuat di Yamdena. Dari metana itu akan dikonversikan menjadi amonia. Dari amonia itu ketika dipadatkan menjadi urea. Urea ini adalah pupuk bagi para petani. Jadi ada ketahanan pangan di sana. Lalu ketiga industrialisasi. Karena kita butuh banyak energi untuk memastikan industrialisasi semakin berjalan. Lalu yang keempat yang tidak kalah penting adalah aspek lingkungannya, di mana diterapkan untuk menekan emisi karbon. Sejak awal itu diberlakukan CCS, Carbon Capture and Storage. Maksudnya apa? Ketika proses pengeboran dilakukan, maka ada 3 hal yang akan keluar. Pertama adalah CO2-nya, kedua adalah gasnya, ketiga itu adalah kondensatnya. Dari CO2-nya ini, yang keluar itu akan diinjeksikan kembali, sehingga tidak menambah emisi karbon yang ada. Jadi diperkirakan itu bisa menampung 3,5 juta ton CO2. Jadi lebih environmentally friendly. Oke, jadi manfaatnya banyak sekali ya, apalagi untuk seperti swasembada energi, pangan, ini juga sangat ada sangkut pautnya di situ ya Pak ya, karena ini salah satu bentuk investasi jangka panjang untuk masyarakat Indonesia sendiri. Dan kalau banyak juga masyarakat yang menyebut bahwa proyek dari Blok Masela ini menjadi salah satu game changer migas Indonesia. Mengapa sih proyek ini tuh begitu istimewa dibandingkan dengan energi lainnya? Apa karena ada 4 strategis tadi Pak? Tentu salah satunya juga yang tidak kalah penting adalah aspek ekonominya. Karena ini akan menyerap 12.000 tenaga kerja, kemudian diberikan preferential treatment 30% setidaknya bagi masyarakat Tanimbar dan Maluku, sehingga ini mengabsorpsi tenaga kerja lokal. Sehingga mereka ini, rakyat kita, menjadi pemain utama, menerima manfaat ekonominya, dan juga BUMD daerah juga mendapatkan participating interest sebesar 10%, kemudian juga bagi hasil. Jadi 4 lapisan strategisnya ditambahkan lagi dari keekonomian, pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dan memang dari segi penerimaan negara itu, dari estimasi pemerintah, itu sekitar 37 miliar US dollar penerimaan negara, dan juga untuk kontribusi terhadap PDB bisa mencapai 137 miliar US dollar. Itu sudah pasti atau akan diperkirakan itu Pak? Itu estimasi yang dilakukan, estimasi ke penerimaan negara. Tentunya ketika proyek ini mengeluarkan sebenarnya proyek ini sudah berjalan dalam konteks bahwa industri konstruksi sudah mulai bergerak di daerah, karena kan sudah ada kepastian. Kemudian transportasi, akomodasi. Nah, begitu nanti gasnya diproduksi kan estimasinya 9,5 juta ton. Gitu. Tadi kan Bapak sempat menyinggung soal adanya lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan dengan adanya proyek Blok Masela. Bagaimana caranya dari proyek ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, terus juga meningkatkan sumber daya manusia yang unggul mungkin di kawasan Indonesia Timur? Betul, jadi pembukaan lapangan kerja sudah terjadi ketika proyek ini misalnya bahkan sebelum groundbreaking ya, bahkan sedang berjalan pun kan industri konstruksi sudah masuk, kemudian menggeliatkan industri akomodasi, food and beverage, dan lain sebagainya. Jalan-jalan juga diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan sebelum gasnya diproduksi. Kemudian ketika semuanya dihitung, itu kan akan mengabsorpsi 12.000 lapangan kerja. Luar biasa. 12.000 tenaga kerja, 30% setidaknya diprioritaskan untuk masyarakat Kepulauan
Tanimbar dan Maluku. Dan juga lebih dari pekerjaan, ini juga akan membantu transfer of technology juga. Membantu juga kebutuhan akan pendidikan vokasi. Agar tenaga kerja yang masuk, karena ini kan banyak aspek teknologinya, bisa menjadi upskilling juga bagi mereka. Ada tambahan pembelajaran di situ seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tapi juga memberikan mereka sarana untuk upskilling seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya proyek ini kan cukup besar sekali ya Pak ya, kalau kita lihat memang, dan untuk menarik investor. Kalau dari sisi investor ya Pak ya, bagaimana sih caranya ataupun faktor apa yang bisa kita lakukan yang paling penting agar nantinya proyek yang strategis seperti Blok Masela ini bisa berdaya saing di tengah persaingan global yang terjadi saat ini? Ya, jadi investasi dari luar tentu kan membutuhkan kepastian hukum dan kepastian aturan. Dan itu dibuktikan dengan keseriusan pemerintah dalam mengakselerasi produksi gas yang ada di Masela ini. Jadi memang membutuhkan dua aspek ya, dari investment dari luar dan juga kesiapan dari pemerintah. Dan ini bertemu di satu titik dalam bentuk kerjasama yang terjadi antara Inpex, antara Pertamina, dan juga Petronas. Dan memang kita memiliki cadangan gas yang luar biasa, itu 18 triliun kaki kubik, ya, sehingga ini juga mendatangkan ketertarikan. Namun yang terpenting adalah ketahanan energi, di mana hasil produksinya 60% itu setidaknya untuk kebutuhan domestik. Sisanya bisa untuk ekspor agar memastikan nilai profitability dan keekonomian bagi investor juga. Untuk menarik investor juga ada hal-hal dan tahapan-tahapan yang paling penting seperti itu ya. Pak Hamdan, kalau tadi kan sempat disinggung terkait dengan kalau misalnya proyek migas ini kan menghasilkan gas alam. Selain untuk menghasilkan gas alam, apa sih kira-kira manfaat ekonomi lainnya untuk masyarakat kalau misalnya perjalanan ataupun perjalanan bisa berjalan secara optimal, juga sesuai dengan rencana? Apakah manfaat ekonominya terkait dengan lapangan pekerjaan itu juga membuka kesejahteraan atau seperti apa? Ya, tentu dari LNG kan prosesnya gas itu akan didinginkan sekitar suhu 160-an derajat Celcius agar volumenya menyusut hingga 16 kali lipat sehingga bisa ditransportasikan di luar pulau untuk kebutuhan industri. Jadi kan untuk kebutuhan industri berarti di sananya pun membuka lapangan kerja kan. Jadi bukan hanya yang ada di Kepulauan Tanimbar. Nah, kemudian yang tidak kalah penting karena ada saluran pipa gas itu, kemudian itu kan akan dikoneksikan dengan pabrik pupuk ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dari CH4 ya kan akan dikonversikan menjadi amonia. Karena amonia yang dihasilkan ini juga menggunakan proses CCS, jadi bisa disebut blue ammonia sehingga nilai keekonomiannya lebih tinggi. Nah, dari amonia ini kemudian dipadatkan menjadi urea, ini juga menjadi pupuk. Pupuk untuk para petani yang bukan hanya di Maluku, tapi juga untuk yang di luar Maluku. Lalu ketiga, dari semuanya itu tidak akan terjadi tanpa manusianya. Jadi seluruh siapa manusia yang terlibat, yaitu rakyat Tanimbar dan rakyat Maluku dan juga seluruh rakyat Indonesia yang mendaftar untuk bekerja di sana sehingga mendapatkan lapangan kerja yang pasti karena kontrak ini kan sampai 2055 ya setidaknya. Jadi ada kepastian pekerjaan yang jelas. Kalau misalnya proyek dari Blok Masela ini dikatakan sudah sesuai dengan target dan juga sesuai dengan rencana, apa sih yang mungkin yang bisa Bapak bayangkan terkait dengan kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi mungkin dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Jadi yang terpenting adalah bagaimana cadangan kekayaan alam kita memperkuat ketahanan energi kita. Sehingga yang tadinya cadangan pada akhirnya menjadi listrik bagi masyarakat Indonesia, menjadi penopang industri di Indonesia, menjadi pupuk bagi petani, menjadi pekerjaan untuk masyarakat bagi masyarakat Indonesia. Dan kekayaan alam, bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Karena itu 60% dipergunakan untuk kebutuhan domestik kita.
Pak, mungkin singkat saja pesan untuk masyarakat Indonesia agar bisa melihat terkait dengan proyek ini tidak hanya sebagai proyek migas saja, tapi juga bisa menjadi investasi jangka panjang. Iya, jadi investasi jangka panjang karena memang kan panjangnya sampai 2055 setidaknya. Betul. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini karena suatu teknologi yang diterapkan ini bisa dikatakan challenging ya Mbak, karena kan ini kan lokasinya di laut dalam ya. Kemudian juga ada pipa yang harus dikoneksikan ke darat sejauh kurang lebih 170-180 km. Kemudian ada penggunaan dari CCS itu. Ini juga kesempatan buat para insinyur-insinyur kita untuk upskilling. Betul. Sehingga bisa men-tackle dan melakukan proyek-proyek serupa di masa depan. Jadi pada intinya bukan hanya kita memperkuat ketahanan energi, tapi kita juga memperkuat ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Betul, jadi memang Iptek ya. Iptek ya, jadi memang ada manfaatnya. Jadi bukan hanya untuk sebatas proyek saja, tapi juga ada ketentuan-ketentuan lainnya juga bisa untuk mewujudkan ketahanan energi nasional di Indonesia, khususnya seperti itu ya, Pak Hamdan. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Hamdan. Mudah-mudahan ke depannya proyek ini bisa terus mewujudkan energi nasional yang jauh lebih baik lagi dan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan juga naik signifikan seperti itu. Terima kasih banyak, Pak Hamdan, atas waktunya. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam catatan Simpo kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.